Ya, selamat pagi. Untuk kelas akuntansi kita bertemu kembali. Kemarin setelah ujian tengah semester dengan materi aplikasi Value Plus, sekarang kita akan mengenal lagi satu lagi aplikasi akuntansi, yaitu Accurate, ya, Accurate Accounting Software. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa nanti absen di Syakat, ya. Untuk Accurate ini, ya namanya aja program aplikasi akuntansi, ya mesti ada nomor rekening, ada masukkan saldo awal, ada jurnal, ada laporan, cuma beda memasukkannya. Cara memasukkan ke programnya beda, ya, tapi intinya sama semua. Ya, jadi di sini kita masuk di Accurate, ya. Nah, tujuan pembelajaran dari Accurate ini, ya, Accurate Accounting, itu memahami daftar rekening pada Accurate Accounting Software ini, ya. Jadi daftar rekening harus Anda pahami. Cara mengaktifkan, ya, cara mengaktifkan Accurate-nya. Terus cara membuat daftar baru, ya, dimana membuat daftar baru itu meliputi membuat database baru, memasukkan data perusahaan baru, memasukkan daftar rekening, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, dan menampilkan laporan keuangan, ya. Jadi ini di sini tujuan pembelajaran, yaitu Anda harus paham daftar rekening, cara mengaktifkan dan membuat data baru seperti membuat database baru, memasukkan data perusahaan baru, memasukkan daftar rekening, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, dan menampilkan laporan keuangan. Nah, sekarang untuk memahami daftar rekening, ya, di Accurate. Nah, perhatikan di sini, ya. Untuk rekening neraca itu ada kas atau bank, ada akun piutang, ada persediaan, ada aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, akun hutang, hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Sedangkan pendapatan, ada harga pokok penjualan, ada beban lain-lain, dan pendapatan lain, ya. Nah, ini nanti hampir sama dengan Value Plus, ya, rekeningnya. Yang paling mendekati ini hampir sama dengan Mayop, ya. Kalau Mayop bahasa Inggris, ya. Ini pemilihan rekening itu pakai bahasa Inggris, tapi kalau di Accurate sudah bahasa Indonesia. Nah, sekarang contoh rekening, ya. 1000 itu aktiva, 1100 aktiva lancar, 1101.000 kas, ya. Ini nanti Anda milihnya tipe kas dan bank. Itu ada kas di tangan dan ada kas kecil. Sedangkan tipe kas dan bank juga, ya, bank, ya, ada kas di bank A, ada kas di bank B, ya. Sedangkan akun piutang, ada piutang usaha, piutang wesel, penyisihan kerugian piutang. Sedangkan persediaan atau inventory, ya, masuk ke persediaan lain-lain, aktiva lancar lain-lain seperti perlengkapan, inventaris, itu aktiva lancar lain-lain. Sedangkan persekot uang muka, ya, jadi aktiva lancar lain juga seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, ya. Nah, untuk contoh rincian rekening di sini
Ya, lanjutannya untuk aktiva tetap, ya, tipenya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud, yaitu ada peralatan, ada kendaraan, ada gedung. Sedangkan penyusutannya ada akumulasi penyusutan peralatan, ada akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan gedung, ya. Aktiva tetap yang tidak berwujud, contohnya ada merek dagang, ada hak cipta, ada goodwill, ya, dan sebagainya. Untuk hutang, akunnya adalah tipenya akun hutang, ya, hutang usaha. Sedangkan hutang lancar lainnya ada hutang pajak, ada hutang gaji, ya, dan seterusnya. Sedangkan hutang jangka panjang ada hutang bank dan hutang obligasi. Modal yaitu modal dan prive. Perkiraan pendapatan dan biaya. Untuk pendapatan di kepala 4.000, sedangkan 4101 ada penjualan, 4200 pendapatan lain-lain. Ya, ini penjualan, masuknya ke tipe pendapatan, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Sedangkan pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, ya. 5.000 harga pokok penjualan, tipe harga pokok penjualan, ya. Di sini ada harga pokok penjualan. Sedangkan untuk pembelian, perhatikan, ya. Pembelian masuk di HPP, ya. Pembelian masuk di HPP. Sedangkan pembelian, ya, retur pembelian, potongan pembelian itu di HPP, ya. Diingat-ingat, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian masuk di HPP. Nah, selanjutnya untuk beban, ya, ada biaya gaji, biaya sewa, ya, biaya listrik dan air, biaya iklan, ya, biaya serba-serbi, ya, itu masuk ke biaya, ya. Nah, bagaimana mengaktifkan accurate, ya? Perhatikan di sini mengaktifkan accurate, ya. Untuk sistemnya mengaktifkan di sini Anda bisa klik start, Anda cari program CPS, ya, CPS Soft, Anda pilih accurate, Anda pilih lagi accurate, ya, seperti ini. Kalau sudah ketemu CPS Soft, terus pilih accurate versi 3, Anda pilih accurate, ya. Berikutnya, nah, tunggu prosesnya sampai tampil kotak dialog dengan bahasa standar Inggris, ya. Di sini welcome to accurate, ya, selamat datang. Ada beberapa poin yang harus Anda pahami. Create new company itu adalah membuat data perusahaan baru. Jadi kalau kita membuat baru, ya, kita milihnya create. Sedangkan open itu membuka data perusahaan yang sudah pernah kita buat, ya, membuka data perusahaan. Jadi kalau hari ini kita membuat data perusahaan baru berarti create, tapi kalau melanjutkan, ya, melanjutkan pekerjaan kemarin, nah berarti kan membuka, ya, membuka perusahaan yang kemarin yang sudah pernah kita kerjakan, milihnya open exit, ya, ini exiting. Sedangkan open last company itu buka data terakhir. Jadi membuka data perusahaan yang dibuat terakhir tanpa harus memilih file data perusahaan. Nah, ini, ya. Sedangkan close adalah keluar. Lah, untuk explore di sini jelajah data perusahaan, contoh, membuka contoh data perusahaan-perusahaan yang sudah ada, ya. Jadi accurate ini juga membuat data, ya, maksudnya menyediakan beberapa data yang ada, ya, ini. Nah, setelah itu tampil sistem accurate, ya, diganti menjadi bahasa Indonesia, ya. Mengaktifkan sistem, berikut tampilan sistem accurate accounting software setelah diganti menjadi bahasa Indonesia, ya. Data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajah dan keluar.
Nah, perhatikan untuk catatan penting. Perhatikan dulu catatan penting. Ya, pada saat pertama kali mengaktifkan Accurate, accounting software-nya itu bahasa standarnya adalah bahasa Inggris. Hal ini bisa diganti dengan bahasa Indonesia sehingga akan aktif menjadi bahasa Indonesia. Nah, sebelum mencatat data perusahaan perlu menetapkan standar mata uang yang dipakai. Ya, ini pada sistem Accurate, jurnal dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain ada jurnal umum, jurnal khusus, dan jurnal penyesuaian. Nah, ini ya udah selesai di sini untuk pertemuan hari ini. Jadi kita hanya teori dulu, pengenalan dulu ya, pengenalan dulu di materi Accurate Accounting. Nanti untuk programnya, aplikasinya bisa saya kirim ya, mungkin agak siangan atau besok ya akan saya kirim ini program Accurate-nya ya. Hari ini memang kita baru pengenalan di mata kuliah aplikasi akuntansi Accurate ya. Jadi ini bisa Anda pahami ya materi Accurate Accounting Software ini ya.
Ya, saya ulangi lagi dari awal, mungkin ada yang baru masuk ya. Jadi kita masuk di materi aplikasi akuntansi dengan materi Accurate ya. Kalau kemarin kita sudah belajar Value Plus ya, sekarang kita masuk Accurate. Paling tidak Anda sudah bisa membedakan nanti di mana Anda sudah pernah dapat UBS, Mayop. Value Plus sekarang adalah Accurate ya. Ini adalah salah satu software akuntansi ya, dengan aplikasi di komputer namanya Accurate. Nah, tujuan pembelajaran Accurate Accounting yaitu ini saya ulangi lagi ya, karena materi hari ini hanya sekilas mengenai Accurate ya. Jadi saya ulangi lagi. Tujuan pembelajaran Accurate yaitu memahami daftar rekening ya. Cara mengaktifkan Accurate dan membuat data baru, di mana membuat data baru ini nanti membuat database baru, memasukkan data perusahaan baru, memasukkan daftar rekening, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, dan menampilkan laporan keuangan. Nah, untuk memahami daftar rekening, maka di sini ada beberapa tipe ya, ada beberapa kelompok ya, seperti rekening neraca dan rekening pendapatan. Rekening neraca ini ada kas atau bank, ada akun piutang, ada persediaan, ada aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, akun hutang, hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Sedangkan pendapatan, ada HPP, ada beban lain-lain, dan pendapatan lain-lain. Ini kalau kita lihat sekilas hampir sama dengan Mayop ya. Kalau Mayop itu kan bahasa Inggris ya. Di sini untuk Accurate bisa dibuat bahasa Indonesia, yaitu kelebihan dari Accurate. Contoh rincian rekening aktiva ya. Di sini bisa Anda perhatikan rekening yang diblok ya, tulisan tebal, itu adalah rekening yang tidak bisa diposting atau kepala rekening. Sedangkan yang teksnya tipis biasa tidak diblok, itu yang bisa diposting ya. Jadi itu subnya. 1000 ini aktiva itu ada aktiva lancar 1100 ya. Di aktiva lancar ada kasnya itu punya sub, yaitu kas di tangan dan kas kecil ya. Ini masuknya tipe kas dan bank. Sedangkan kas di bank A, kas di bank B itu juga masuknya bank ya, nanti milihnya bank. Untuk piutang usaha, piutang wesel, penyisihan kerugian piutang masuknya di akun piutang. Sedangkan persediaan masuk di inventory. Ada perlengkapan, ada inventaris, masuk di aktiva lancar lain-lain ya. Sedangkan sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, masuknya persekot atau uang muka ya. Tipenya aktiva lancar lain ya. Ini lebih mudah ya, sudah ada kelompok-kelompoknya. Sedangkan aktiva tetap adalah 1200. Tadi aktiva kan 1000, aktiva lancar 1100, aktiva tetap 1200. Aktiva tetap berwujud yaitu ada peralatan, kendaraan, gedung. Sedangkan akumulasi penyusutan masuk di ya akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan gedung ya. Sedangkan tipe aktiva tetap juga ada yang tidak berwujud, merek dagang, hak cipta, hak paten, goodwill. Nah, itu masuk ya ke aktiva tetap tidak berwujud. Ya, jadi saya harapkan kalau sudah ada kelompok seperti ini Anda lebih mudah memahami.
Sedangkan hutang itu akun hutang ya, ada hutang usaha. Tipenya akun hutang. Sedangkan hutang pajak dan hutang gaji masuknya hutang lancar lain. Kalau hutang usaha ya masuk ke akun hutang ya. Hutang bank, hutang obligasi masuk ke jangka panjang, modal privé masuk ke modal. Berikutnya ada rekening pendapatan dan biaya. Untuk penjualan ini ada penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Perhatikan ya. Jadi penjualan, retur penjualan, potongan penjualan masuk ke penjualan ya, tipenya pendapatan. Tapi untuk pendapatan usaha, pendapatan lain-lain masuknya ke tipe pendapatan lain. Sedangkan HPP ya, harga pokok penjualan masuknya ke tipe HPP ya, tipe harga pokok penjualan. Nah, sekarang ini pembelian, retur pembelian, potongan pembelian masuk di HPP ya. Ini perhatikan ya, saya ulangi lagi. Untuk penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, Anda nanti milihnya tipe pendapatan. Untuk pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, Anda milihnya tipe pendapatan lain. Untuk untuk HPP ya, Anda nanti milihnya ke tipe harga pokok penjualan. Untuk pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, Anda masuk ke HPP ya. Sedangkan beban atau biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, biaya iklan, biaya lain-lain masuk ke tipe beban. Nah, seperti ini ya contoh rincian rekening. Nah, sekarang bagaimana mengaktifkan Accurate accounting software ini ya. Untuk mengaktifkan nanti bisa Anda pilih klik start, Anda pilih program CPS Soft, Anda pilih Accurate, Anda pilih Accurate ya. Ini sudah digambarkan di sini. CPS Soft, Anda milih Accurate versi 3, Anda milih yang Accurate ya, seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan sistem Accurate ya, di sini Anda tunggu dulu prosesnya sampai nanti tampil kotak dialog ya. Perhatikan di sini dengan bahasa standar bahasa Inggris. Ya, perhatikan dulu.
Nah, sekarang untuk grade, jadi kalau kita membuat data perusahaan baru, kita akan memilih grade ya. Tapi kalau kita membuka perusahaan yang kemarin kita buat, kita akan melanjutkan itu memilih open. Sedangkan ada open last company, yaitu untuk membuka data perusahaan yang dibuat terakhir tanpa harus memilih file data perusahaan ya. Sedangkan explore itu adalah jelajah data perusahaan ya. Contoh-contoh itu sudah ada memang. Dan close itu keluar. Berikutnya tampilannya. Berikut tampilan sistem accurate setelah diganti ya. Jadi nanti kita bisa mengganti. Akan saya jelaskan pada pertemuan minggu depan ya. Bagaimana untuk mengganti ya. Buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi dan keluar ya. Nah, hari ini catatan penting di sini pada saat pertama kali mengaktifkan accurate ya dalam bahasa standar, bahasa Inggris itu bisa diganti dengan bahasa Indonesia sehingga akan aktif menjadi bahasa Indonesia. Kedua, sebelum mencatat data perusahaan perlu menetapkan standar mata uang. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini kita biasanya langkah besok ya, pertemuan besok kita akan masuk di langkah mengganti bahasa, terus menetapkan standar mata uang ya sebelum buat data perusahaan baru. Pada sistem accurate, jurnal dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ada jurnal umum, jurnal khusus dan jurnal penyesuaian ya ini. Nah, hari ini saya akhiri perjumpaan untuk materi accurate ya. Saya harapkan apa yang saya jelaskan hari ini bisa diterima dengan baik, karena di sini belum ada hitung-hitungan, baru menyampaikan materi awal saja ya. Minggu depan kita sudah masuk ke materi dan banyak sekali di minggu depan ada hal-hal yang akan Anda temukan di accurate ya. Kelebihan-kelebihan accurate apa, kelemahannya apa, nanti Anda bisa bisa menyeleksi sendiri ya. Bisa membandingkan sendiri dengan UBS, MYOB dan Value Plus ya ini. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan karena ini masih ada corona. Kalau bisa jangan pergi jauh-jauh, hindari dulu ya. Saya juga berdoa semoga di kelas ini semua sehat dan tetap jaga jarak ya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa absen di Siakat. Selamat pagi.